Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 kelas A Indralaya ingin menampilkan hasil diskusi kami, yaitu tugas pengantar ilmu administrasi publik yang diberikan oleh Ibu Dr. Lili Erina MSI. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan saya Inaya Salsabila dan 4 teman saya lainnya, yaitu Nabila, Muhammad Aditya Chandra, Yulia Utami, dan Muhammad Zaki. Baiklah, soalnya adalah carilah contoh kasus maladministrasi, dasar hukum yang dilanggar, dan apa buktinya dan serta apa solusinya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya, yaitu mengenai maladministrasi pelaksanaan pengadilan di tengah COVID-19. Maladministrasi penyelenggaraan pengadilan di tengah pandemi COVID-19. Penyebaran pandemi COVID-19 hingga saat ini belum juga mereda. Meskipun pemerintah telah menerapkan kebijakan taatan kehidupan atau yang biasa kita sebut dengan new normal, untuk mencegah COVID-19, Mahkamah Agung telah mengeluarkan surat edaran nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. SEMA nomor 1 tahun 2020 kemudian diubah dengan SEMA nomor 2 tahun 2020 dan diubah lagi dengan SEMA nomor 3 tahun 2020. Peraturan tersebut mengatur hakim dan aparatur peradilan dapat menjalankan tugas kedinasannya dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya. WFH telah termasuk pelaksanaan agenda persidangan pemeriksaan perkara yang dilakukan secara elektronik melalui telekonferensi. Kejaksaan Agung mencatat sejak 30 Maret hingga 6 Juli 2020 ada sebanyak 176.912 perkara tindakan pidana umum yang telah menjalani persidangan secara elektronik. Sedangkan KPK tercatat telah menyelenggarakan persidangan elektronik sebanyak 40 perkara, diambil dari National Compass.com pada tanggal 9 Juli 2020. Namun, terlepas dari peraturan tersebut, terdapat kendala yang dihadapi dalam persidangan secara elektronik pada tataran praktik, yaitu sebagai berikut. 1. Kendala substantif. Pelaksanaan persidangan secara elektronik masih relatif tertutup, karena akses untuk mengikuti jalannya proses persidangan secara elektronik hanya diberikan kepada para pihak yang 3 berperkara dan belum terbuka untuk dapat diakses oleh publik. Dasar hukum yang dilanggar. Pasal 153 ayat 3 KUHP junto pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mengharuskan sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali perkara kesusilaan, terdakwanya anak-anak, atau undang-undang lain yang menentukan. Pelaksanaan persidangan secara elektronik yang relatif tertutup juga tidak sesuai dengan pasal 195 KUHP junto pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan tersebut, putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Bahkan menurut pasal 153 ayat 4 KUHP, junto pasal 13 ayat 3 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pelaksanaan persidangan yang terbuka untuk umum tersebut penting karena bagian dari transparansi dan upaya untuk melaksanakan due process of law. Dengan adanya transparansi, maka publik dapat mengawasi jalannya persidangan, menyimak, dan mencermati fakta-fakta hukum yang disampaikan dalam persidangan, serta mencegah terjadinya mafia peradilan. B. Persidangan juga terkendala dengan masalah pembuktian. Padahal, pembuktian memiliki arti yang sangat penting untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak. Terkait dengan hal itu, pasal 183 KUHP mengatur hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Namun, pada praktiknya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, barang bukti yang diajukan seringkali tidak dapat diakses secara jelas. Selain itu, terdakwa juga tidak dapat dihadirkan atau dihadapkan secara langsung dalam persidangan, melainkan menjalani sidang dengan tetap berada di lembaga kemasyarakatan. Akibatnya, sulit bagi penuntut umum, hakim, dan penasehat umum dalam menggali fakta melalui pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa.
Yang kedua adalah kendala teknis. Ombudsman menemukan adanya potensi maladministrasi, yaitu adanya penundaan berlarut dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya temuan minimnya sumber daya petugas Information and Technology atau IT. Akibatnya, persiapan persidangan secara elektronik menjadi lamban, apalagi jika ada kendala teknis di tengah persidangan. Ombudsman juga menemukan bukti ketidakjelasan waktu 4 jalannya sidang, keterbatasan sarana dan prasarana seperti keterbatasan ruang sidang yang memiliki perangkat telekonferensi, jaringan internet yang kurang stabil sehingga proses persidangan secara elektronik tertunda lama. Kendala teknis lainnya adalah keterbatasan penguasaan teknologi oleh hakim, koordinasi antara pihak yang kurang baik, penasihat hukum tidak berdampingan dengan terdakwa dan tidak dapat memastikan saksi dan terdakwa dalam tekanan atau dusta. Menurut Asisten Analisis Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Muhammad Pramulya Kurniawan, ada 4 faktor yang mempengaruhi potensi terjadinya maladministrasi, yaitu: pertama, keterbatasan sarana dan prasarana di pengadilan negeri berupa keterbatasan perangkat untuk menggelar sidang secara online, baik di ruang pengadilan dan di luar pengadilan, khususnya di rumah tahanan dan lapas. Hal ini mengakibatkan jadwal sidang menjadi lebih lama karena harus bergantian. Keterbatasan sarana dan prasarana itu juga terlihat dari jaringan internet yang kurang stabil, sehingga jalannya persidangan terkadang putus-putus. Kualitas perangkat audio atau aplikasi telekonferensi yang kurang baik, serta tidak adanya genset ketika terjadi gangguan listrik. Faktor kedua adalah minimnya sumber daya petugas yang ahli di bidang sistem teknologi informasi atau IT. Tenaga IT yang terbatas menyebabkan persiapan persidangan virtual menjadi lamban, terlebih jika terdapat kendala teknis di tengah persidangan. Faktor ketiga yaitu koordinasi antar instansi dan antar lembaga yang membuat kurangnya persiapan dari pihak lain di luar pengadilan. Dan faktor yang terakhir ialah ketidakjelasan waktu jalannya persidangan. Hal tersebut dapat dilihat adanya keluhan terbatasnya waktu persidangan oleh beberapa PN dan keluhan penasihat hukum yang harus menunggu dimulainya persidangan dengan waktu tunggu yang tidak pasti. Solusi mengatasi maladministrasi persidangan di tengah pandemi COVID-19. Untuk mengatasi kendala substansif persidangan secara elektronik perlu diatur dengan baik dalam suatu undang-undang. Oleh karena itu, perlu ada perubahan terhadap KUHP atau membentuk undang-undang tersendiri yang mengatur acara persidangan secara elektronik. Dan yang kedua, untuk mengatasi kendala teknis, perlu menyediakan sumber daya manusia IT dengan jumlah yang memadai, meningkatkan pemahaman IT aparat penegak hukum, dan menyediakan sarana-prasarana pendukung termasuk ketersediaan jaringan internet. Sehubungan dengan hal itu, penting bagi DPR RI mengajukan inisiatif RUU tentang acara persidangan secara elektronik atau perubahan KUHP agar persidangan secara elektronik dapat diatur dengan baik. Selain itu, juga penting bagi DPR RI mengalokasikan anggaran agar ada ketersediaan sarana-prasarana persidangan secara elektronik secara memadai di semua lembaga pengadilan dan ada anggaran untuk meningkatkan pemahaman IT aparat penegak hukum. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.